Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita menjelang buka ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan makalah yang ke-15 di dalam kitab Nashihul Ibad ini, yang merupakan dawuhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan para penafsir lain, menafsirkan al-barru wal lisan, daratan yang dimaksud di dalam ayat itu menurut Abu Bakar As-Siddiq adalah lisan, dan yang dimaksud dengan al-bahru wal qalb, yaitu hati. Lalu kemudian Abu Bakar meneruskan, fa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Dan apabila yang rusak itu kok hati, maka yang menangis malaikat. Kedua poin ini sudah kita jelaskan dalam dua pertemuan yang lalu. Sore ini kita masih melanjutkan penjelasan yang ada di dalam kitab Nashihul Ibad ini terkait dengan makalah yang disampaikan oleh Abu Bakar itu. Qila al-hikmatu fi annal lisana wahidun. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa hikmahnya lisan itu kok hanya satu. Jadi lisan ini kan satu ya, berbeda dengan anggota badan yang lain. Mata itu dua, telinga dua, hidung dua lubangnya ya. Tambihun lil abdi. Jadi bahwa hikmahnya kita itu diberi Allah Subhanahu wa ta'ala lisan hanya satu itu untuk mengingatkan ya, fi annahu, bahwa sesungguhnya
hamba itu yang diingatkan dengan lisan itu satu tadi itu, la yambahi ayyatakallama, seorang hamba itu tidaklah patut untuk berbicara, tidak pantas untuk berbicara, illa fima, kecuali terhadap sesuatu, yuhimmuhu, yang memang sesuatu itu penting bagi si hamba itu. Wa fi khairin, dan tidak pantas seorang hamba itu berbicara kecuali dalam hal yang baik-baik. Nah, ini hikmah kenapa lisan itu kok hanya satu ya, tidak seperti tadi mata yang dua, telinga yang dua itu ya. Ya karena lisan ini hanya satu, maka hendaknya betul-betul digunakan untuk yang penting-penting saja, untuk yang baik-baik saja ya. Tidak pantas untuk digunakan untuk yang tidak penting dan untuk yang tidak baik. Tapi ya jangan kemudian lalu dibalik, lu kalau begitu karena telinga itu dua, mata itu dua, boleh digunakan untuk hal yang tidak penting-penting ya. Boleh digunakan untuk hal yang tidak baik, oh tidak begitu ya. Maksudnya ya mata sekalipun, telinga sekalipun itu ya harus digunakan untuk hal yang penting ya. Digunakan untuk hal yang baik saja, apalagi lisan ya, yang kemarin sudah kita bicarakan, kalau sampai tidak digunakan dengan baik itu bisa berbahaya, dan kalau berbahaya itu yang dibahayakan tidak hanya dirinya tapi juga orang lain, sehingga membuat orang lain menangis itu, maka ya harus betul-betul dijaga. Dalam hadis Nabi memang diantaranya dinyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sebagian dari ciri bahwa seorang itu memiliki kepribadian yang baik itu adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermakna bagi dirinya. Nah, hal-hal yang tidak bermakna itu bisa berupa perbuatan ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ditinggalkan ya. Apalagi kok jelas-jelas tidak baik. Misalnya hal yang boleh sekalipun tapi kok tidak bermakna, itu bagi seorang mukmin yang baik itu hendaknya ditinggalkan, apalagi jelas-jelas tidak baik. Nah, di samping perbuatan juga perkataan sama ya. Karena memang hidup kita itu kan isinya dua, perbuatan dan perkataan ya. Perkataannya baik ya, lisannya juga baik ya. Makanya Nabi ketika mengukur keislaman seseorang itu juga diantaranya dari apakah seseorang yang lain itu bisa selamat dari gangguan tangan dan mulutnya, artinya perbuatan dan perkataan. Jadi kalau ada orang kok merasa tidak selamat dari gangguan tangan dan mulutnya ya, merasa tersakiti oleh tangan dan mulut orang lain, nah orang yang menyakiti itu ya tidak bisa disebut sebagai seorang muslim yang sesungguhnya, muslim yang utuh.
Nah disinilah maka berkali-kali dikatakan kita harus betul-betul menjaga lisan kita itu, menjaga tangan kita itu. Jangan sampai tangan kita dan khususnya lisan kita itu melukai orang lain. Lebih-lebih lisan. Kalau luka tangan itu luka akibat pukulan, luka akibat cubitan, itu ya sakit, tapi sakitnya itu paling sebentar itu saja bisa hilang. Apalagi kok sekedar benjol, luka aja itu loh bisa nanti ya lama-lama itu bisa hilang. Tapi kalau luka karena lisan itu masya Allah ya, kadang-kadang itu sampai ya bekasnya itu tidak hilang-hilang gitu ya, sampai kadang-kadang dibawa mati itu sampai itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ya, jadi tambih itu pengingat, pengeling-eling dalam bahasa Jawanya. Ya, hikmahnya lisan itu hanya satu itu karena sekali lagi seseorang itu tidak pantas ya menggunakan lisannya itu kecuali hanya untuk hal yang penting dan hal yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain jelas ya, yang sudah sering kita bicarakan itu ya, di antara tanda orang yang beriman ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau falyaqul khairan aw liyaskut. Sama. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, dan kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Makanya diam itu kadang-kadang lebih baik daripada ngomong. Makanya sering dikatakan diam itu adalah emas. Tapi ya tidak semua diam itu emas ya, lalu diam terus ya, tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Kita lanjutkan sekarang. Waqila, dan juga dikatakan li'annal lisana dzakira, dan sesungguhnya karena sesungguhnya ya, lisan yang berzikir ya, lisan yang menyebut, lisan yang mengingat ya, bikulli lughatin, dengan setiap bahasa ya. Karena dzikruhu lil madhkuril wahid, bahwa zikirnya lisan yang berzikir dengan berbagai bahasa ya, bahasa apapun ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Landa ya, oh Landa jadi Landa ya, bahasa Belanda maksudnya ya. Nak mulai bahasa Londo kok jadi lucu ya. Cina ya, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Ya. Itu zikirnya itu lil madhkuril wahid, untuk zat yang dizikiri yang satu. Siapa itu? Wahwa Allahu Ta'ala, yaitu Allah SWT itu ya. Jadi orang berzikir dimanapun, dengan bahasa manapun, bahasa apapun itu ya, yang dizikiri satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu, dan demikian juga hati, bi khilafi nahwil aini wal udhuni ya, dengan berbedanya seumpama mata, wal udhuni, dan telinga, fa innahu yata'adda, sesungguhnya nahwal ain ya, jadi mata dan juga telinga ya, itu berbeda dengan lisan dan hati, itu berbilang ya, tadi itu ya, mata itu dua ya, telinga dua ya, berbeda dengan lisan dan hati yang hanya satu.
Oh gitu ya. Iya ya, perpanjangan ya. Oke. Nah, qila dan juga dikatakan di sini ya. Li'annal hajata ilas sam'i, karena sesungguhnya kebutuhan untuk mendengar, wal basari dan kebutuhan untuk melihat, aktsaru lebih banyak minal hajati ketimbang daripada kebutuhan ilal kalami terhadap berbicara. Jadi Masya Allah, ini pengingat bagi kita betul ya, tambih bagi kita. Kenapa Allah itu kok menciptakan lisan hanya satu, telinga dua, mata dua? Itu diantara sebabnya karena kebutuhan untuk melihat dan kebutuhan untuk mendengar itu lebih banyak ketimbang kebutuhan untuk berbicara. Nah, tapi ini susah ya. Pada umumnya orang itu kalau disuruh mendengar, disuruh melihat, itu susahnya bukan main. Ya. Nah, coba bayangkan, uang jelas-jelas ceramah di kelas misalnya ya, kuliah itu sudah berkali-kali diumumkan. Ya, tolong diusahakan kalau dosen itu ngomong ya mahasiswanya itu dengar gitu ya. Oh nyatanya ya isih wae kok udah ngomong dhewe gitu ya. Soalnya pancen sing jenenge ngrungokke iki pancen angel. Memperhatikan sesuatu, membaca itu tidak mudah. Tapi nak ngomong, waduh ya. Ya. Masya Allah ya. Kira-kira beda ora karo dengan pengajian niku ya. Kurang lebih podo itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kita dididik untuk mau banyak mendengar dan banyak melihat dibandingkan berbicara. Tapi yang banyak terjadi orang itu justru malah kebalikan. Nak kon ngrungokke ki angel rak sakpore. Ora kon ngomong ya ngomong. Ya. Tapi nak kon ngrungokke malah ngomong. Nah, ini. Kon ngomong malah menang Bang Anda. Silakan kalau mau berbicara, mau bertanya, diam semua enggak ada. Ya. Ini saya kira tambih yang bagus ya. Jadi pengingat yang bagus bagi kita agar kita ini memang mau banyak mendengar dan mau banyak memperhatikan, banyak belajar maksudnya. Ya. Tapi ya jangan kemudian lalu wah kalau begitu nggak ngomong sama sekali karena jangan banyak ngomong kok ya. Nah ini agak repot kalau memang profesinya profesi tukang ceramah ini ya. Wah, tukang ceramah itu memang sebenarnya ngomong gitu ya. Apalagi kalau ceramah yang sangat terkenal itu memang pekerjaannya ngomong. Ya, kalau nggak boleh ngomong malah ya itu bukan tidak bekerja dia berarti. Nah, coba bayangkan misalnya kayak seperti Anwar Zahid, lalu Abdul Somad, itu sekarang ini Masya Allah itu ya. Tiada hari tidak ngomong, tidak ada hari tidak ada omongan, dan mungkin setiap hari itu jadwalnya tidak hanya 1, 2, 3 itu penuh itu. Ya berbeda bukan itu maksudnya ya. Lah kayak ngomong terus ya, kiai-kiai kayak merocos terus ya. Enggak itu maksudnya ya. Maksudnya bukan itu. Ya. Oleh karena itu ini saya kira peringatan yang sangat bagus bagi kita. Makanya di ini mohon maaf ya, lagi-lagi kita itu memang ini tradisi dan budaya ya. Jadi kalau di barat itu memang tradisi mendengar itu sudah sangat bagus. Ya, jadi orang di barat itu memang tidak hanya dilatih untuk menjadi good speaker, menjadi pembicara yang bagus. Ya. Yang banyak latihan itu kan memang menjadi pembicara ya, menjadi public speaker ya. Itu kan banyak dilatih itu. Tapi kita tidak pernah dilatih untuk menjadi pendengar yang baik, good listener.
Padahal itu sama-sama penting, bahkan malah lebih penting menjadi good listener tadi itu, menjadi pendengar yang baik itu. Ya. Kalau di forum-forum di barat itu Masya Allah ya, tidak ada. Kalau ada misalnya orang berbicara kok ngomong dewi itu memang hampir tidak ada. Di forum-forum itu bisa apa namanya, nyaman gitu ya, nyaman. Dan tidak ada orang ngantuk itu juga tidak ada herannya itu, heran saya. Ya. Makanya saya tuh dulu waktu yang apa namanya, pernah di Belanda sampai 40 hari, pernah di Austria sampai 3 bulan itu, ketika di kelas itu. Saya ngantuk ya, wong Indonesia tok ya akui. Liyane ora ono, gumuneng. Tidak ada orang ngantuk di kelas itu. Jarang sekali. Ya ini mungkin mungkin tidak tahu ya, itu tradisi ya. Jadi bagaimana orang itu lalu betul-betul perhatian. Ya. Nah, mari ini kita ya sedikit demi sedikit lah ya bangun tradisi ini. Ya. Kita bangun tradisi mau menjadi pendengar yang baik itu. Nikmatnya mendengar. Ya, makanya saya kan berkali-kali menyampaikan kalau ceramah, terutama yang di RT saya itu. Kalau di RT itu pengajian keluarga sakinah itu seringkali saya bapak-bapak dan ibu. Ya ini karena memang waktunya istirahat, ya monggo sambil dimakan lah ya. Ini kan tidak bisa dimakan kalau ini ya, ini harus nunggu nanti maghrib. Kalau pengajian itu kan sambil bisa dimakan. Sambil makan boleh, ya. Boleh saya makan soalnya nggak ganggu. Tapi kalau bisa jangan sambil berbicara sendiri. Ya. Saya sering nyampaikan itu Pak Ngkos ya di pengajian keluarga sakinah. Ya. Jadi apa namanya, tradisi untuk mendengar itu mari kita terus sedikit demi sedikit kita kembangkan dan kita budayakan, ya, budayakan. Oleh karena itu ya ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak kalau pas ada ceramah, ada pengajian, misalnya ada sebelahnya berbicara, ya sebaiknya diingatkan. Jangan kemudian dibiarkan, bahkan malah ikut ngomong sendiri ya gitu ya. Ya kalau hanya sekedar 1-2 ucapan, sekedar misalnya sapaan atau tanya apa itu boleh lah. Tapi kalau kemudian ngobrol sendiri sepanjang pengajian itu kan saya kira dirinya sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu kalau sudah ngobrol pasti nggak akan menangkap materi, pasti itu. Karena memang tidak fokus. Pengajian itu butuh fokus soalnya. Tapi tidak hanya untuk dirinya sendiri, itu juga mengganggu yang lain. Nah, mari ini ditradisikan, ya tidak usah bicara, dipegang aja tangannya, gitu kan kroso ya. Jadi yes, nah, misalnya sebelah yes, nah, atau kalau rotok dipegang ini tidak dengar yes, nah, gini misalnya, nah. Ya monggo ya. Loh kalau teman saya dulu itu waktu itu tadi saya ceritakan di Belanda itu, saya kalau ngantuk ditendang betul Pak kaki saya Pak. Jadi biar nggak ngantuk katanya. Jadi terus kalau mendang kok saja kasar, ada lagi teman saya waktu di Australia itu malah sedia ini bullpoint dan ini ditusuk malah. Saya tuh ngantuan Pak, terus terang aja Pak. Tapi kalau ngantuk itu kan nggak ganggu. Saya tuh kalau di kelas mahasiswa ngantuk saya biarkan, tidur juga biarkan. Kok nggak mengganggu kok. Tapi kalau ngomong sendiri itu mengganggu. Ya. Jadi kalau ngomong sendiri silahkan, tapi silahkan izin keluar Pak, saya mau ngobrol dulu boleh. Tapi kalau ngantuk nggak apa-apa. Nah kalau saya kelas ngantuk KBB, malah beneran tak tinggal Bali. Iya, itu malah beneran tak tinggal Bali ya Pak ya. Gampang ya. Ya, jadi ngantuk itu tidak mengganggu orang lain dan itu nikmat ya, biarin aja kalau saya sebenarnya. Tapi kalau di barat memang tidak lazim. Makanya saya tuh teman saya namanya Sukendar itu memang sudah pendidikannya dari barat dulu, belajar di barat sehingga sudah ngerti di barat. Tendang betul Pak, enggak sungkan-sungkan itu, diar gitu, saya bangun. Gitu ya, ngantuk lagi, tendang lagi. Lah waktu yang di tempat lain itu enggak ditendang tapi pakai ballpoint Pak, dituncupkan di sini Pak. Cekit gitu wah. Wah ini lebih menyiksa lagi gitu, kelihatannya enggak. Ya itu pernah seperti itu. Baik ya. Saya kira menarik ini ya, tambih ini ya dari kitab Nasihatul Ibad ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini sudah hampir selesai ini kayaknya ini. Kok orang abadi kayak ini Azmi? Oh sudah gini ya, 2 menit ya. Terakhir, wa inna ma syubbihal qalbu bil bahri. Kenapa itu kok Abu Bakar itu kok
menyamakan ya, apa istilahnya itu, memisalkan lautan itu dengan hati ya. Hati kok disamakan dengan lautan, li syiddati uqmihi wattisa'i. Tidak lain yaitu karena memang begitu dalamnya hati itu dan begitu luasnya hati itu ya. Makanya tadi diibaratkan seperti lautan ya. Ya. Bahkan malahan dalam bahasa peribahasa kita itu ada peribahasa mengatakan apa itu? Dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu. Itu malah justru menunjukkan hati itu lebih luas dan lebih dalam ketimbang lautan. Jadi ini diantara sebab kenapa kok Abu Bakar itu menyamakan hati itu dengan lautan itu. Li syiddati uqmihi wattisa'i, karena saking dalamnya dan saking luasnya hati itu, sebagaimana juga luasnya lautan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-15 ini dalam 4 pertemuan ternyata ya. Jadi pertemuan yang pertama itu hanya separuh pengantar yang pas saya dihubungi sudah terlambat itu, lalu kemudian dengan 3 kali pertemuan. Alhamdulillah selesai. Insya Allah yang akan datang masuk ke makalah yang ke-16. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.